Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yordi Armisa dari kelas 2A TC ingin menjawab pertanyaan UTS Teori dan Perencanaan Antena. Soal yang pertama, jelaskan prinsip radiasi antena. Bagaimana radiasi elektromagnetik terbentuk dari antena dipole? Prinsip dari antena digunakan untuk mengirimkan peralatan radio atau menerima antena komponen elektromagnetik. Komunikasi radio, televisi, radar, navigasi, dan sistem teknik lainnya semuanya menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi dan mengandalkan antena untuk bekerja. Antena biasanya terbuat dari kawat logam, radius, atau yang permukaannya terbuat dari logam disebut kawat antena, yang dikenal dengan antena. Soal yang kedua, jelaskan prinsip penerimaan gelombang elektromagnetik oleh antena. Antena untuk memancarkan gelombang radio yang dikirimkan ke pemancar energi diubah menjadi ruang elektromagnetik arus bolak-balik. Pola antena merupakan pusat dari bola ke antena, baik sebuah bola radius yang jauh lebih besar dari panjang gelombang. Pada distribusi spasial grafik dimensi intensitas medan listrik. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian pola radiasi dan jelaskan cara pengukuran dan penggambaran pola radiasi. Pola radiasi yaitu pola antena menggambarkan kekuatan relatif medan yang dipancarkan di berbagai arah dari antena pada jarak yang konstan. Pengukuran pola radiasi dilakukan pada sesuatu permukaan bola dengan radius konstan. Soal yang keempat, jelaskan pengertian F-power bandwidth dan jelaskan cara menentukan HPBW dari pengukuran dan melalui perhitungan. F-power bandwidth HPBW yaitu daerah sudut yang dibatasi oleh titik-titik setengah daya dari medan maksimum pada label lobe utama. Soal yang kelima, jelaskan pengertian FBR front to back ratio dan cara menentukan nilainya dari data pengukuran. Front to back ratio yaitu perbandingan daya arah depan dan arah belakang dari sebuah antena. Cara menentukan nilainya dari data pengukuran, kalau di MATLAB pengukuran maksimumnya yaitu 0. Kalau dari pengukuran harus kita lihat dulu data dari gambar pola radiasi. Dari data bisa digambarkan ternyata maksimumnya di sini yaitu 355. Posisinya antena tegak miring. Kemudian perbandingannya tidak pas, maka perbandingannya yaitu 0 dan 180 derajat. Jadi data yang ke 355 adalah min 29 domain. Daya depannya 0 sedangkan arah berlawanannya yaitu 180 atau 175. 0 derajat sama dengan 29 min 29,86 dBm. 180 derajat sama dengan min 34,04 dBm. FBR sama dengan P0 derajat dikurang P180 derajat sama dengan min 29,86 kurang 34,04 sama dengan 4,18 dB. P sama dengan 10 per 2 sama dengan 5x. P sama dengan P0 derajat per 180 derajat sama dengan P0 derajat dB kurang P180 derajat dB. Yang keenam, jelaskan pengertian gain antena dan jelaskan cara menentukan gain dari pengukuran. Gain antena yaitu secara simpelnya penguat. Sedangkan menurut istilah, karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyal. Cara menentukan gain dari pengukuran ada gain Pout per Pin 10 watt per 2 watt sama dengan 5x. Gain yaki PR yaki per PR dipole setengah lambda. Soal yang ketujuh, jelaskan polarisasi antena dan cara prosedur pengukuran polarisasi. Polarisasi antena merupakan
orientasi perambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena di mana arah elemen antena terhadap permukaan bumi sebagai referensi lainnya. Prosedur pengukuran polarisasi. Yang pertama, set range frekuensi yang dibutuhkan, yaitu dari 2000 MHz sampai 3000 MHz. Yang kedua, lakukan kalibrasi short open dengan menekan tombol start call. Yang ketiga, setup pengukuran antena. Yang keempat, mengamati respon yang keluar dari Anritsu. Yang kelima, simpan hasil pengukuran. Yang keenam, download hasil pengukuran pada Anritsu melalui software handle Software Tools V6.57. Soal yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan axial ratio pada polarisasi antena? Axial ratio yaitu perbandingan sumbu mayor dan minor dari polarisasi gelombang berbentuk elips yang umumnya dinyatakan dalam dB. 9. Jelaskan impedansi antena, impedansi saluran, dan bagaimana cara menyesuaikan impedansi antena dengan saluran transmisi. Impedansi antena yaitu perbandingan antara tegangan dan arus pada titik di mana antena diasup melalui saluran transmisi feeder line. Sedangkan impedansi saluran yaitu penghantar, baik berupa konduktor ataupun isolator atau dielektrik yang digunakan untuk menghubungkan suatu pembangkit sinyal atau disebut juga beban. Yang 10. Jelaskan pengertian directivity antena. Directivity antena yaitu perbandingan antara identisitas daya antena pada jarak sebuah titik tertentu relatif terhadap sebuah radiator isotropis. Demikianlah itu hasil jawaban saya.